Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Kementerian Perindustrian memperluas jangkauan industri alat-alat kesehatan dalam negeri ke pasar Eropa. Melalui ajang Expomed Eurasia 2024 di Turki, pemerintah mempromosikan industri alkes tanah air. Kementerian Perindustrian memanfaatkan pameran Expomed Eurasia 2024 di Istanbul, Turki untuk mengenalkan 9 industri alat kesehatan dalam negeri. Pameran ini akan menjadi pintu masuk produk alat-alat kesehatan Indonesia di pasar Eropa. Staf khusus Menteri Perindustrian yang juga juru bicara Kementerian Perindustrian, Febri Henry Antoni Arif mengatakan, produk alat kesehatan dalam negeri saat ini kualitas dan spesifikasinya berstandar global dan dibutuhkan oleh konsumen global. Ajang ini juga menjadi ajang menarik investasi kesehatan di Indonesia. Sementara itu, Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Kemenperin, Yansi Barang Tandiele menekankan partisipasi Indonesia dalam ajang pameran di Turki untuk membentuk ekosistem industri yang lebih kuat dan memiliki kolaborasi dengan berbagai mitra internasional. Pemirsa, penyaluran kredit baru dan kebutuhan pembiayaan korporasi disebut Bank Indonesia terindikasi meningkat per Maret 2024. Permintaan pembiayaan dari nasabah dan tingkat persaingan usaha dari bank lain menjadi salah satu faktor peningkatan penyaluran kredit. Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit baru oleh perbankan pada Maret 2024 terindikasi meningkat dilihat dari saldo bersih terimbang atau SBT sebesar 80,9%. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan SBT pada Februari 2024 yang sebesar 54,1%. Faktor utama peningkatan penyaluran kredit perbankan disebut Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono disebabkan oleh permintaan pembiayaan dari nasabah, prospek kondisi moneter, dan tingkat persaingan usaha dari bank lain. Erwin mengatakan secara keseluruhan triwulan 1 2024, penawaran penyaluran kredit baru dari perbankan diprediksi akan semakin bertumbuh. Sementara itu, kebutuhan pembiayaan korporasi pada Maret 2024 tumbuh 25,3%. Nilainya lebih tinggi dibanding SBT pada Februari 2024 yang hanya 11,1%. Kementerian Hukum dan HAM membentuk gugus tugas tingkat nasional dan daerah untuk mengantisipasi adanya pelanggaran HAM yang diterima masyarakat di lingkungan bisnis. Pembentukan gugus tugas ini merupakan tindak lanjut dari Perpres nomor 60 tahun 2023 tentang strategi nasional, bisnis, dan HAM yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 26 September 2023. Kementerian Hukum dan HAM membentuk gugus tugas tingkat nasional dan daerah untuk mengantisipasi adanya pelanggaran HAM yang diterima masyarakat di lingkungan bisnis. Pembentukan gugus tugas ini merupakan tindak lanjut dari Perpres nomor 60 tahun 2023 tentang strategi nasional, bisnis dan HAM yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 26 September 2023. Direktur Kerjasama HAM Kementerian Hukum dan HAM, Harniati mengatakan gugus tugas nasional akan memiliki agenda sendiri dalam melakukan penegakan di lingkungan bisnis. Agenda tersebut nantinya sesuai dengan tanah lembaga ataupun kementerian yang diajak bekerja sama dengan Kemenkum dan HAM, sedangkan untuk gugus tugas tingkat daerah akan diketahui oleh masing-masing gubernur di setiap provinsi. Nah, aksi yang ada di GTD ini juga adalah turunan dari aksi yang dari gugus tugas nasional. Jadi ini adalah agar masing-masing aksi ini terarah ya dari atas, dari pusat sampai ke daerah. Dan Stranas Bisnis dan HAM ini adalah pedoman karena ini ada karena generasi pertama atau periode pertama. Oleh karena itu kemarin untuk tahun pertama kita mulai kerja September sampai sekarang, alhamdulillah sudah banyak kemajuannya. Harniati menambahkan program kerja yang dilakukan di tingkat nasional nantinya akan selaras dengan gugus tugas di wilayah. Dengan adanya upaya tersebut, Harniati berharap Perpres yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo itu bisa dijalankan dengan baik oleh gugus tugas yang telah dibentuk Kemenkum dan HAM. Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.